Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang psikologi komunikasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novia Monica Sinta Ulimanurung. Yang kedua Raizi Camutik Sirait. Dan yang ketiga saya sendiri Fatul Fenda Sregat. Baik, pembacaan materi akan dibacakan oleh teman kita, Novia. Saya akan membacakan materi yang berjudul Psikologi Komunikasi dalam buku Psikologi Sastra. Ruang lingkupnya yang pertama adalah 1. Psikologi individual versus psikologi kolektif. Yang kedua, konteks dan perubahan. Satu, psikologi individual versus psikologi kolektif. Psikologi yang konsen pada individu ini memiliki makna bahwa psikologi lebih banyak mengarahkan risetnya pada kondisi psikologis individu dalam proses mental. Studi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap individu, baik yang dalam fase normal maupun yang abnormal. Pengamatan tersebut dilakukan secara simultan terhadap individu sebagai subjek penelitian psikologi. Padahal, dalam kehidupan, seorang individu tidak hanya bertindak sebagai individu saja. Selain itu, individu tersebut berinteraksi dan dipengaruhi bahkan mempengaruhi sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, individu tidak bisa lepas dari konteks, baik itu konteks keagamaan, konteks kelompok, konteks pertemanan, ataupun konteks sejarah pekerjaan. Konteks itu sangat besar pengaruhnya dalam memunculkan dan mempengaruhi perilaku individu. Psikologi komunitas memang merupakan psikologi yang berbeda dengan psikologi yang ada sebelumnya. Psikologi ini tidak lepas dari perilaku manusia dalam konteks sosial. Love et al. 2012 halaman 3. Yang di dalamnya berkait dengan internasional dan nasional. Manusia memang tidak bisa hidup sendiri tanpa konteks dan perilaku. Tanpa konteks sebab tanpa konteks manusia akan terisolasi. Menurut Pavlov 2008, merupakan psikologi yang mengacu pada konteks, bukan hanya individu. Psikologi komunitas ini ingin menunjukkan bahwa tidak selamanya individu memiliki kekuatan besar dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang kompleks, terutama masalah yang terdapat di masyarakat. Hal tersebut wajar dalam dunia ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan yang kuat akan bertahan dan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Atau dalam bingkai ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu yang tidak kuat akan tenggelam dan hilang dalam waktu, atau dalam bingkai ilmu pengetahuan. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Psikologi komunitas, bagaimana psikologi lainnya, memiliki tujuan dalam kaitannya dengan konteks psikologis, yakni 1. Kenali problematik yang terdapat dalam suatu komunitas dan memberikan solusi pemecahannya. 2. Meneliti perbedaan antar komunitas yang terdapat dalam suatu masyarakat. 3. Memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam komunitas dengan menggunakan perspektif psikologi. 4. Meneliti perkembangan komunitas-komunitas yang terdapat di komunitas tertentu. 5. Mematakan tren suatu komunitas yang terdapat di suatu wilayah. Fungsi psikologi komunitas tersebut tidak hanya untuk kepentingan psikologi saja, tetapi bisa juga digunakan untuk kepentingan sosial budaya. Dengan demikian, kontribusi psikologi komunitas bisa lebih kompleks dan komprehensif dalam menjawab tantangan perkembangan psikologis
manusia dalam perspektif sosial budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Raisi Jamtik. Baik, saya akan melanjutkan konteks dan perubahan. Manusia sebagai makhluk hidup individu tidak akan bisa lepas dari konteks, sebab dia adalah makhluk sosial. Manusia hidup dalam konteks. Melalui konteks inilah yang membuat manusia menjadi makhluk hidup yang mengenal orang lain dan kelompok lain. Dalam psikologi komunitas, konteks yang dijadikan sebagai rahana kajian antara lain sebagai berikut. 1. Kelompok kerja. Komunitas ini merupakan komunitas yang berkait dengan individu-individu yang tergabung dalam suatu pekerjaan. Misalnya guru, pekerja kantor, pekerja di perusahaan. Kedua, kelompok anak muda. Komunitas ini berkait dengan kelompok-kelompok yang memiliki ciri khas yang mampu mempersatukan mereka. Kelompok jenis ini misalnya kelompok persatuan motor, persatuan sepeda balap, atau FANG. Yang ketiga, kelompok orang tua. Komunitas ini berkait dengan kelompok-kelompok yang memiliki keciri khasan yang berkaitan dengan kelompok usia. Misalnya kelompok manula, kelompok senam manula, dan kelompok senam belajar manula. 4. Kelompok jejaring digital. Kelompok jejaring digital berkait dengan kelompok yang memiliki jejaring terkait dengan media sosial. Kelompok ini terkadang melakukan kopi darat yang memperkuat eksistensi mereka. Konteks yang terdapat dalam masyarakat bukanlah suatu yang stagnan. Karena itu, konteks tersebut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut tidak lepas dari munculnya teknologi baru yang turut mempengaruhi perubahan yang terdapat dalam konteks suatu komunitas. Contohnya, pada tahun 1990-an, komunitas geng motor sangat banyak sebab pada masa itu sedang tren adalah sepeda motor. Pada saat ini muncul pula komunitas mobil. Komunitas ini merupakan komunitas yang tidak lepas dari perubahan sebab saat ini mobil sudah bukan barang mewah lagi sehingga bermunculan komunitas mobil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami tentang psikologi komunikasi dalam buku Psikologi Sastra. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.